Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 8 Juli 2024. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap seorang bandit jalanan yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Pelaku mengaku telah 35 tahun bekerja membobol rumah warga dan sering keluar masuk penjara. Hendrik Tato, 49 tahun, warga Medan, kembali berurusan dengan aparat penegak hukum Satreskrim Polres Belawan setelah aksinya membobol rumah di kawasan Pasar Baru Medan Belawan. Dilaporkan korbannya Nadia, tersangka diamankan setelah berhasil mencuri 1 unit handphone dan 1 unit laptop. Dalam proses penangkapan, tersangka yang membawa senjata tajam berusaha kabur dan melukai petugas hingga dilakukan tindakan tegas terukur ke arah kaki kanan tersangka. Dan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sering membobol rumah warga sejak berusia 14 tahun. Tersangka juga merupakan residivis sebanyak 7 kali dan ketujuhnya dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisian. Hendrik Tato ini terkenal dengan pelaku pembongkar rumah, spesialis pembongkar rumah. Juga sebelumnya melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Sudah puluhan kali keluar masuk penjara. Untuk keterangan yang bersangkutan bahwa Hendrik Tato ini dari umur 14 tahun sudah masuk penjara dan sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian sehingga meresahkan masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya kedua pemanen sawit yang tenggelam berhasil ditemukan dan dievakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu Selatan, Minggu 7 Juli 2024. Inilah detik-detik evakuasi yang dilakukan BPBD terhadap kedua korban tenggelam 2 hari yang lalu. Kedua korban diketahui berprofesi sebagai pemanen sawit di kebun milik Anto Lumban Raja, warga Dusun Panjomuran, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat. Korban yang merupakan ayah dan anak ini membawa hasil panen buah kelapa sawit menggunakan perahu kecil. Di saat akan menyeberangi Sungai Barumun, anak dari korban melompat dari perahu karena melihat seekor buaya, sehingga menyebabkan perahu oleng dan terbalik. Namun dikarenakan arus sungai yang deras, sehingga kedua korban terseret dan tenggelam. Yang pertama sudah dapat anaknya, ini menyusul, mudah-mudahan orang tuanya sudah dapat. Informasi hanyut. Mudah-mudahan, syukur alhamdulillah, dua-dua sudah dapat. Orang pertama anaknya, kedua ayahnya. Danru BPBD Labusel Heri Halomboan Malawu menjelaskan pada hari kedua pencarian jenazah kedua korban ditemukan kurang lebih 2 km dari tempat kejadian. Untuk saat ini kedua korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Puluhan petani desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih Batubara, bergotong royong membendung sungai untuk mengairi ratusan hektar sawah yang kekeringan. Para petani desa Sukaraja bergotong royong di lokasi tanggul Sungai Dalu-Dalu yang jebol di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih Batubara. Para petani tampak mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam karung untuk menutup bagian tanggul yang jebol. Petani juga menggali pasir untuk membuat saluran agar air sungai masuk ke pintu irigasi. Salah seorang petani, Lestina Sirait, mengatakan kerusakan tanggul sungai sudah berlangsung lama. Para petani pun sudah berulang kali bergotong royong memperbaiki tanggul, namun tidak dapat bertahan lama. Saat ini para petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi ratusan hektar sawah di Desa Sukaraja.
Jika tidak ada hujan, sawah menjadi kering dan retak-retak sehingga tanaman padi tidak dapat berkembang. Para petani berharap agar pemerintah segera turun tangan memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tolonglah Pak, usahakanlah biar jalan air kami ini. Soalnya kami masyarakat Sukaraja, tanah tinggi, tanah rendah, sebagian nggak turun gara-gara air kami pecah. Harapannya kami kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan petani ini. Irigasinya. Diduga akibat baut dan besi penyangga kerap dicuri, jembatan titik runtuh di kawasan Jalan Pelaksanaan Desa Bandar Setia, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang ambruk saat hujan deras disertai angin kencang. Beginilah kondisi jembatan titik runtuh di kawasan Jalan Pelaksanaan Desa Bandar Setia, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, pasca ambruk baru-baru ini. Ambruknya jembatan titik runtuh yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Percut Setuan, yakni Desa Bandar Setia, Laudendang, dan Sampali, diduga akibat hilangnya puluhan baut dan besi penyangga jembatan yang kerap dicuri. Jembatan bersejarah yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda diberi nama titik runtuh sebab sempat diruntuhkan oleh pejuang nasional dalam menghadapi agresi militer Belanda di zaman penjajahan. Namun jembatan ini kembali dibangun secara permanen pada tahun 1983 guna memudahkan akses jalan masyarakat sekitar. Kepala Dusun 4 Desa Bandar Setia Percut Setuan Kusno mengatakan, aksi pencurian baut dan besi penyangga jembatan ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan beberapa kali dipergoki oleh aparatur dusun dan desa. Jembatan titik runtuh kita ini ambruk adalah karena beberapa bautnya itu dibukai dan besi-besi penyangganya termasuk besi lempengan yang ada pada jembatan kita ini itu sudah dicuri oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Yang kita ketahui lempengan itu sudah kita ketahui sejak 2022. Tahun 2022 sudah hilang lempengan itu sebanyak 18 lempengan. Para pelaku pencurian diduga kerap melakukan aksinya karena ketergantungan terhadap penggunaan narkoba. Warga berharap agar jembatan yang berada dalam wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara ini dapat segera diperbaiki agar akses jalan yang menjadi penghubung warga 3 desa tidak lagi terputus. Pemirsa, jembatan gantung yang menghubungkan Jalan Ileng Medan Marelan menuju ke Gang Subroto, Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan mengalami kerusakan. Jembatan ini merupakan akses warga terutama anak sekolah dan para pekerja. Rusaknya jembatan titik besi yang berada tepat di bawah Sungai Deli di kawasan Jalan Ileng, Kelurahan Rengas, Pulau Kota Medan ini membuat warga menjadi sulit beraktivitas karena sudah berlangsung selama 6 bulan lebih. Pelajar sekolah maupun pekerja warga Jalan Ileng Medan Marelan menuju ke Gang Subroto Medan Labuhan tidak berani lagi menggunakan jembatan tersebut karena takut terjatuh. Salah seorang warga setempat, Hamdan Simbamora, mengatakan rusaknya jembatan gantung ini karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian besi, kabel, hingga tempat pembatas jembatan sebagai pegangan bagi anak-anak sekolah maupun warga saat melintas. Rusaknya jembatan ini membuat pelajar dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dan memakan waktu yang lama juga jauh. Kondisinya Bang udah parah lah, dibilang parah. Ini kan udah berlubang Bang, udah runtuh dia kan, aspalnya udah runtuh, jadi ini belum ada perbaikan. Itulah Bang. Jadi terancam gitu ya? Iya udah terancam, bahaya Bang kalau misalkan ini kan akses kita ke kebun lah kan, akses utama lah ini. Jadi yang nggak tahu ini kondisi, ini bisa bahaya Bang kan, karena ini berlubang, dalam juga ini lubangnya. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memperbaiki jembatan gantung ini agar dapat digunakan kembali oleh pelajar sekolah maupun warga untuk beraktivitas. Puluhan warga di 2 desa Kabupaten Mandailing Natal protes pembangunan dek penahan air Sungai Batanggadis karena normalisasi pembangunan ini berada di lahan pertanian.
Normalisasi pembangunan dek penahan Sungai Batanggadis di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam menuai protes dari puluhan warga Desa Sidoli Dolok, Kecamatan Penyambungan, dan Desa Hutabaringin, Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal. Warga yang keberatan beramai-ramai mendatangi proyek pembangunan dek tersebut karena dinilai merugikan petani yang memiliki lahan pertanian di seberang sungai. Warga mengaku pembangunan dek pelurusan sungai ini akan berdampak abrasi pada lahan pertanian, apalagi terjadi banjir. Selain itu, warga juga mengaku akibat pembangunan dek ini, aliran sungai menjadi lebih deras dan dikhawatirkan lahan pertanian terkikis karena abrasi. Sementara pembangunan dek pelurusan air sungai ini difungsikan untuk melindungi pembangunan gedung sekolah baru di kompleks tersebut. Di Lombang dan Hutabaringin Penyambungan Barat. Nah, dua desa ini merasa dirugikan ketika memang ada dek Batanggadis. Lain halnya permintaan masyarakat harus ada normalisasi kembali, dikembalikan jalur air dengan alur polisi semula. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, pemerintah Kota Medan sejak 1 Juli 2024 memberlakukan parkir berlangganan dengan wajib membeli stiker hologram. Kebijakan parkir berlangganan tersebut menjadi upaya Pemko Medan dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan para juru parkir di Kota Medan. Terkait kebijakan tersebut, pengendara diwajibkan melakukan pembelian stiker hologram untuk proses penginputan data oleh petugas sekaligus sebagai bukti berlangganan. Dinas Perhubungan Kota Medan menerapkan tarif pembelian stiker berlangganan per tahun untuk sepeda motor senilai Rp90.000, mobil Rp130.000, serta truk atau bus Rp168.000. Salah seorang pengguna jalan menyetujui kebijakan ini dengan harapan kepada pemerintah untuk mengawasi guna mencegah juru parkir liar. Saya sih setuju ya Bang dengan adanya kebijakan ini karena ini merupakan inovasi yang baru dan memudahkan masyarakat. Tetapi saya hanya takut ada persinggungan, adanya tersinggungan antara jukir dan pengguna jalan yang udah memakai stiker ini gitu. Pasti kan ada aja nih orang-orang yang bandel, jukir-jukir bandel yang tetap menagih kepada mobil-mobil yang udah pakai stiker. Saya hanya takut itu aja. Semoga sih pemerintah bisa mengawasi ini ya, tegas pada jukir-jukir liar, itu aja sih ya. Pembelian stiker dapat diperoleh melalui kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, kantor ITS Kota Medan, UPT Terminal Pinang Baris, UPT Terminal Amplas, Pos Bus Listrik Plaza Medan Fair, Pos Bus Listrik JCT, Sujuya Marelan, dan Mall Pelayanan Publik. Pemirsa, arus lalu lintas mengalami peningkatan di Kota Gunung Sitoli pada hari pertama masuk sekolah di tahun pelajaran baru. Untuk mengatasinya, petugas Satuan Lalu Lintas Polri telah dikerahkan pada setiap titik macet guna menjamin ketertiban berlalu lintas. Di Kota Gunung Sitoli, peningkatan volume kendaraan terpantau di beberapa tempat, antara lain ruas jalan Diponegoro, Jalan Pendidikan, dan sepanjang Jalan Karet. 3 titik tersebut merupakan paling macet dan kepadatan kendaraan karena berdekatan dengan lokasi sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan amatan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Nias yang berjaga di 3 lokasi tersebut, memprediksi ribuan kendaraan melintas dalam kurun 30 menit. Selain kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 masih mendominasi. Sebagian besar para orang tua yang mengantar anak-anaknya menuju sekolah. Antisipasi kepadatan khususnya di Jalan Karet karena ini jalan untuk anak-anak sekolah. Seluruh personel Satlantas melaksanakan giat pos padat pagi dan penggelaran pos padat pagi. Tadi pagi kita jam 6.45 sudah di lapangan. Sangat-sangat meningkat untuk kepadatan arus lalin. Dari sebelum-sebelumnya, tepatnya di hari pertama anak sekolah masuk sekolah.
Petugas kepolisian dari Satlantas terus berjaga dan melanjutkan patroli hingga waktu kepulangan siswa sekolah pada siang hari. Hal ini guna mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas termasuk kegiatan pendidikan maupun aktivitas usaha warga. Ribuan tos beras yang disalurkan oleh Bulog melalui PT Pos Indonesia hingga kini masih terus bergulir di masing-masing daerah. Seperti halnya Kabupaten Langkat, PT Pos Indonesia membagikan beras dengan menerima ribuan masyarakat yang datang langsung ke kantor pos. Salah satu kantor pos yang menerima pelayanan penyaluran beras adalah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Di sini masyarakat dilayani mulai pukul 8 pagi hingga menjelang siang hari. Penyaluran beras ini berdasarkan data dari kepala lingkungan yang diserahkan langsung ke kantor pos yang ada di masing-masing wilayah. Program bantuan beras ini menyasar sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia dengan jumlah sebanyak 10 kg beras per bulan. Bagi masyarakat penerima cukup dengan membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah bisa mendapatkan 10 kg beras per bulan. Salah seorang masyarakat penerima bantuan beras, Ahmad Kurniawan mengatakan sempat terjadi selisih paham antara masyarakat dengan petugas pos karena keterlambatan pengambilan. Keterlambatan ini bukan karena unsur kesengajaan, melainkan jauhnya jarak tempuh untuk menuju kantor pos. Pernah dengar sih kalau yang kayak gitu, belum pernah kejadian selama ngambil gitu. Oh, belum pernah. Menurut saya sih, ya bagi yang pekerjanya, kalau memang waktunya istirahat, waktunya jam buka ya buka. Karena kan ini kan harinya kita tahu sendiri, ini kan masih hari Kamis, kecuali kalau di hari Jumat kita masih bisa terima mungkin. Itu aja sih. Masyarakat berharap agar penyaluran beras oleh PT Pos Indonesia bisa berjalan dengan lancar terkait pergantian penerima hendak yang diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada unsur manipulasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan meluncurkan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2024. Dalam peluncuran ini, Ketua KPU Medan Mutia Atika berharap partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini semakin meningkat. Bertempat di Istana Maimun Kota Medan, peluncuran ini dihadiri beberapa stakeholder terkait dan unsur Forkopimda Kota Medan pada Sabtu malam. Peluncuran sengaja dilakukan di Istana Maimun agar lebih banyak lagi warga Kota Medan yang mengetahui pelaksanaan Pilkada Medan 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan dengan semakin banyaknya warga yang mengetahui, diharapkan partisipasi pemilih juga akan meningkat. Mutia menyebut saat ini KPU Medan sudah melengkapi badan ad hoc untuk Pilkada Medan, mulai dari PPK, PPS, dan Pantarlih yang saat ini tengah bertugas melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Selain itu, Mutia juga berharap setiap tahapan Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap bahwa kelengkapan badan ad hoc yang telah kami persiapkan nantinya juga dapat mengikuti ritme setiap tahapan-tahapan pilkada serentak yang nanti akan berjalan, dan kami berharap setiap tahapan-tahapan pilkada serentak dapat dijalani dan dilaksanakan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kini sedang melakukan verifikasi faktual terhadap kedua pasangan bakal calon independen yang maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Kedua pasangan bakal calon yang lolos verifikasi syarat dukungan sebagai calon kepala daerah melalui jalur independen adalah pasangan Poltak Sitorus dengan Puriam Anugrah Naiborhu dan Turman Hutapea dengan Ronald Panjaitan. Setelah kedua pasang tersebut lolos verifikasi administrasi, mereka memasuki tahap verifikasi faktual yang tersebar di 16 kecamatan. Ketua KPUD Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan, verifikasi faktual tahap pertama ini dimulai sejak 21 Juni dan berakhir 4 Juli 2024. Dalam tahap ini, ratusan petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dikerahkan untuk melakukan sensus atau mendata terhadap 149.484 orang warga Kabupaten Toba yang memberikan dukungan kepada kedua pasangan bakal calon independen.
Untuk batas minimal syarat dukungan mencapai 14.948 orang, namun jika dilihat syarat dukungan sudah melebihi. Oleh karenanya perlu dipastikan di lapangan benar atau tidak masyarakat memberikan dukungan tersebut. Menurut Fernando, jika dalam verifikasi faktual tahap pertama terdapat pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, masih ada tahap kedua yang bisa digunakan untuk memperbaiki syarat dukungan. Kurang dari syarat minimal yang ditentukan, yang sudah ditetapkan, maka akan ada tahapan perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan, perbaikan ke-1, perbaikan kedua kepada KPU Kabupaten itu mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli. Itu ketika status itu belum memenuhi syarat. Dan selanjutnya terhadap dukungan tersebut, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi mulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Juli. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, pemanfaatan kartu identitas anak kini telah mendukung pemenuhan fasilitas pendidikan bagi anak-anak negeri sehingga mampu meningkatkan bakat dan kualitas kehidupannya. Khusus di kota Gunung Sitoli, selain persiapan sarana gedung pendidikan di beberapa sekolah, kini sudah diluncurkan sebuah inovasi pemanfaatan kartu identitas anak dapat digunakan untuk mendapatkan kemudahan biaya belanja alat-alat kelengkapan pendidikan, termasuk memasuki kawasan Taman Edukasi dan Pariwisata di kota tersebut. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 3 pelaku usaha di bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata, yakni Yayasan Museum Pusaka Nias, salah satu toko buku, serta Taman Doa yang mengelola sejumlah wahana bermain bagi tumbuh kembang anak. Untuk berbelanja, peralatan sekolah, serta memasuki wahana rekreasi edukasi dan permainan diberikan keringanan biaya sebesar 10%. Angka itu merupakan pembaharuan dari 5% sebelumnya setelah menerima masukan dari masyarakat dan warga berperekonomian lemah agar tidak terkendala dalam mendorong pertumbuhan dan kecerdasan anak mereka karena faktor biaya harga kebutuhan yang masih bervariasi saat ini. Yang memberikan keringanan kepada anak-anak pemegang kartu identitas anak. Pertama, Yayasan Museum Pusaka Nias. Jadi, anak-anak pemegang kartu identitas anak apabila mereka mau berkunjung ke Yayasan Museum Pusaka Nias, mereka hanya memberikan donasi sebesar Rp5.000 untuk semua spot yang mereka ingin kunjungi. Pemerintah juga membuka diri kepada sejumlah pelaku usaha yang berkontribusi mendukung pemenuhan kebutuhan anak, termasuk pada urusan pendidikan, dengan memberikan kemudahan atau potongan harga saat berbelanja di pasar dengan persyaratan memanfaatkan kartu identitas anak. Inovasi tersebut juga semata mendorong penduduk menaati ketentuan dalam mensukseskan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di Desa Wisata Pulau Sibandang, Sumatera Utara dalam mengembangkan destinasi wisatanya. Dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024, Pulau Sibandang Muara di Kabupaten Tapanuli Utara masuk 50 besar dan mewakili Sumatera Utara. Desa wisata kawasan Pulau Sibandang terbentuk dari kolaborasi 3 desa sekaligus, yaitu Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran yang merupakan salah satu dari 16 geosite dari dari Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Desa wisata ini juga menjadi satu-satunya desa wisata di Sumatera Utara yang lolos dari 321 desa wisata yang mendaftar. Selain agrowisata, terdapat pula industri rumahan kain ulos yang menjadi sumber penghasilan warga dari sektor pariwisata kain ulos cukup dikenal dengan motif-motif unggulannya. Menjadi satu-satunya wakil Sumatera Utara yang masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersaing dengan 6.016 desa wisata lainnya dari seluruh Indonesia.
Pesona kawasan wisata Pulau Sibandang mampu menyisihkan ribuan desa wisata lainnya. Saat meresmikan Desa Wisata Pulau Sibandang, sebanyak 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ini, Menparekraf pun berkesempatan menanam mangga udang didampingi PJ Bupati Tapanuli Utara, Dimpos Nasi Hombing, dan Kadispar Butekpar Sumatera Utara Zumri Sultoni. Adanya perubahan mental masyarakat yang semakin terbuka terhadap pariwisata, kemudian koordinasi lintas stakeholder di pemerintah daerah yang semakin seirama dalam pengembangan pariwisata khususnya di Pulau Sibandang diharapkan dapat menjadikan pencapaian khususnya di Pulau Sibandang sebagai motivasi untuk terus mengembangkan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan khususnya di Sumatera Utara. Sebagai world class tourism destination yang berdaya saing global berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, Desa Wisata Sibandang ini bisa menjadi world class tourism destination karena ini pabrik oksigennya Pulau Sumatera Utara. Ketua Pokdaris Pulau Sibandang. Terima kasih kepada Injourney yang telah melalui Bandara Silangit telah menyerahkan 30 set tempat sampah pilah 3 kepada Desa Wisata kawasan Pulau Sibandang. Tepuk tangan untuk Injourney. Yang saya hormati Pak Bupati beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Forkopimda tingkat Kabupaten Tapanuli Utara. Kecamatan Sibolangit terkenal dengan berbagai wisata alamnya yang menakjubkan. Selain air terjun 2 warna, Sibolangit juga mempunyai sungai 2 rasa yang unik di Dusun 1 Desa Negeri Gunggung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Bagi yang menyukai kegiatan mandi sembari menikmati pemandangan alam yang indah, Sungai 2 Rasa Sibolangit adalah pilihan yang tepat. Hangat dan dinginnya sungai ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Untuk mencapai objek wisata ini, sebaiknya menggunakan kendaraan roda 2 karena jalur menuju ke pemandian air panas masih sempit dan sulit dilalui jika ada kendaraan roda 4 yang datang berlawanan. Perjalanan menuju pemandian air panas 2 Rasa dapat ditempuh selama lebih kurang 2 jam dari Kota Medan. Menurut pengelola pemandian air panas 2 Rasa, Dewi Borus Guru Singa, lokasi pemandian air panas sudah ada hampir 10 tahun lalu. Namun karena akses jalan yang buruk, para wisatawan enggan untuk berkunjung. Setelah pemerintah memperbaiki akses jalan tersebut, dalam 1 tahun ini mulai ramai kunjungan masyarakat. Untuk akses jalan menuju lokasi pemandian air panas bisa melalui Kecamatan Sibiru-Biru dan Kecamatan Sibolangit. Bagi warga yang berkunjung ke pemandian air panas ini, dikenakan biaya sebesar Rp10.000 untuk 1 orang dan anak-anak tidak dipungut biaya. Sementara untuk parkir mobil sebesar Rp10.000 dan sepeda motor Rp5.000. Pengelola juga menyediakan pondok-pondok dan juga kamar mandi untuk ganti pakaian serta menyiapkan arus listrik. Kemarin menikmati dengan 2 rasa itu sekaligus juga menikmati ke kawah yang ada di sini, Pak. Karena di sini memang kawahnya jelas terlihat, jelas datangnya air panasnya dari mana. Memang dia datang dari lubang batu yang mendidih. Suhu panasnya sampai 40 derajat. Kita di sini, kami pengelola di sini mengenakan biaya untuk tamu yang masuk orang dewasa Rp10.000 per orang. Di sini saat ini untuk anak-anak dikecualikan, tidak dipungut biaya. Nah, kalau dalam tikar Pak kan itu masuk dalam sewaan. Ada yang mau sewa tikar kita sediakan, ada yang mau sewa kursi kita sediakan, ada yang sewa payung kita sediakan. Salah seorang pengunjung dari Kota Binjai, Edo mengatakan baru pertama kali datang ke pemandian air panas 2 Rasa ini dan ia merasa puas. Para pengunjung berharap pengelola hendaknya melengkapi fasilitas seperti musola untuk pengunjung yang akan melaksanakan sholat. Maksudnya 2 Rasa ini yang ini sisi sebelah sini panas dia Bang, dan sini dingin dia. Tapi airnya tidak nyatu dia. Kesannya sih menarik sih, oke sih. Kalau yang belum kemari wajib coba kemari. Kalau akses kemari sih jalannya lumayan lah. Jadi kondisi kendaraan harus speed sih, harus oke. Kesan-kesannya menarik sih Bang, mantap, puas. Harga kalau aku bilang sih biasalah, murah.
Sesuai dengan namanya, pemandian air panas dua rasa adalah sungai yang memiliki dua sensasi rasa yang berbeda, yaitu panas dan dingin. Sumber aliran air panas berasal dari mata air panas, Siburak, dan air dinginnya berasal dari aliran sungai Lau Jabi. Daun kelor hasil tanaman khas Indonesia ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Melihat manfaatnya yang begitu besar, pelaku UMKM di daerah Tapanuli Utara mengolahnya menjadi aneka ragam makanan. Daun kelor yang dulunya banyak diolah menjadi aneka ramuan untuk obat-obatan tradisional, saat ini sudah diolah menjadi aneka makanan. Salah seorang ahli gizi, Tieni Nadia, yang telah melakukan penelitian akan tingginya nutrisi yang terdapat pada daun dan buah kelor, mendorongnya untuk mendukung pelaku UMKM kuliner Ratu Kelor di Tapanuli Utara untuk mengolah berbagai penganan berbahan dasar daun kelor, mulai dari biskuit, agar-agar, dan bubur bayi. Menurut ahli gizi, hasil olahan makanan yang terbuat dari daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak penderita stunting. Saat ini banyak anak-anak penderita stunting merasakan dampak positif setelah mengkonsumsi aneka penganan dari daun kelor. Tanaman kelor merupakan tanaman yang sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk pertumbuhan balita, karena mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Saya meneliti daun kelor dan membuatnya menjadi biskuit. Banyak sekali yang sudah kita buat, kita produksi, selain biskuit, yaitu nugget dan puding yang sangat disukai oleh anak-anak, yang merupakan salah satu makanan tambahan yang dikonsumsi anak-anak untuk mengatasi masalah gizi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga sangat mendukung keberadaan usaha UMKM berbahan dasar kelor ini, karena tidak hanya cocok untuk dikonsumsi penderita stunting, namun dapat dijadikan cemilan dengan rasa yang enak. Saat ini makanan berbahan dasar kelor tidak hanya dipasarkan di Tapanuli Utara, tetapi juga keluar Sumatera Utara. 1 kilo biskuit daun kelor dijual dengan harga Rp160.000 dan tepung daun kelor 1 saset dijual seharga Rp30.000. Saat ini permintaan akan olahan makanan berbahan dasar daun kelor mengalami peningkatan baik dari warga lokal maupun dari daerah lain. Proses pembuatan biskuit kelor, pertama-tama kami memikser telur dan mentega. Lalu kami mencampurkan bubuk daun kelor, tepung susu, tepung maizena, tepung gula, dan lainnya. Setelah adonan tercampur, kami memasukkan tepung terigu. Lalu diadon sampai kalis. Lalu kami mencetak di panggangan, memberi toppingan, dan memanggang seperti ini. Kepala Puskesmas Parsingkaman, Kecamatan Adian Koting, Desa Pansur Batu 2, Tapanuli Utara, Dosen Siringo, menyambut baik adanya olahan dari daun kelor untuk meningkatkan nilai gizi bagi anak-anak yang berada di Desa Adian Koting. Untuk mengedukasi masyarakat agar balita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dilakukan sosialisasi akan pentingnya mengkonsumsi daun kelor yang dapat diolah menjadi aneka makanan. Untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Adian Koting, kami dari UPT Puskesmas Parsingkaman selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melaksanakan PMBA. Dalam PMBA itu kita menyajikan beberapa jenis pangan dengan mencampurkan bubuk kelor yang sudah kita siapkan. Karena kita tahu bahwa daun kelor itu sangat tinggi nilai gizinya. Sehingga harapan kita masyarakat selalu bisa menyiapkan makanan yang baik untuk anaknya. Daun kelor saat ini sudah mulai dikenal banyak orang dan memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi. Para pelaku usaha sangat mengharapkan peran pemerintah dalam mendukung upaya yang dilakukan sehingga geliat UMKM berbahan dasar daun kelor semakin berkembang. Pemirsa, Sekretaris Daerah Sumut Arief Sudarto Trinugroho melepas ribuan peserta BMPD Badan Musyawarah Perbankan Medan Run 5K 10K dari berbagai daerah di Jalan Imam Bonjol Medan Minggu pagi.
Mohon maaf pemirsa, informasi tadi tidak kami dapat sampaikan dengan sempurna. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Selasa 9 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakhiran BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakhiran cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 9 Juli 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Fakfak Barat, Karo, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah pantai timur dan lereng timur Sumatera Utara. Dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara yang dipantau pada tanggal 7 Juli 2024 terdapat 1 titik di wilayah Labuhan Batu. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakhiran cuaca untuk hari Selasa 9 Juli 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alviniokore mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.